Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu di dalam sekolah kita, TK, Taman Kanak-Kanak Kristen Agape Terpadu di Nabire. Kita bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Ya, bangunan ini cukup baik, Tuhan berkati. Karena ada satu anak Tuhan di Jakarta dengan perusahaannya, namanya Si Cepat, membangunkan tempat ini buat kita. Tepuk tangan buat mereka walaupun kita nggak kenal, ya. Karena suara kita ini belum pernah ke Nabire. Baik, lagi sekali. Orang-orang tua hebat? Amin. Kok lemes? Orang-orang tua hebat? Amin. Dibuktikan dengan anak-anak yang hebat. Anak nakal, maaf saya harus ngomong ini. Anak nakal, kalau setuju, katakan setuju dengan kencang. Yang di rumah juga ya. Anak nakal itu pasti karena orang tuanya. Lanjut. Loh, oke. Setuju, maaf ya. Yang di rumah aku jawab juga ya. Anak-anak nakal karena orang tuanya nggak ngaku. Ya nakal dong, gitu aja nggak perhatian juga nakal. Lo betul tidak? Kenapa kalau orang tua nakal, anak-anak pasti nakal? Karena anak-anak itu peniru, bukan penipu, beda. Saya buktikan. Binatang itu peniru atau tidak? Ayo. Binatang itu peniru atau tidak? Hampir 100% jawabnya peniru. Salah. Saya mau buktikan. Ya. Tolong perhatikan Papa Mama, renungkan ini, yang di rumah juga harus ikut. Supaya kita jangan sombong. Anak nakal itu pasti karena orang tuanya nakal. Anak baik karena orang tuanya baik. Karena binatang itu tidak peniru. Manusia ini peniru. Kita semua pasti masih ingat 1 Korintus 15:33. Jangan ngawur, jangan sesat, jangan ceroboh, jangan sembrono. Pergaulan yang buruk, teruskan, merusak kelakuan yang baik. Nah, binatang tidak pernah kena ayat ini. Loh, kenapa? Saya buktikan. Misalnya, di suatu kampung, ya, di suatu kampung ada satu keluarga, ya, hanya satu keluarga yang punya seekor sapi betina sedang bunting. Tiba-tiba waktu anaknya lahir, biasanya sapi kan cuma seekor kalau punya anak, ya. Begitu anaknya lahir, induknya langsung mati. Nah, di kampung itu tidak ada keluarga yang pelihara sapi. Bapak yang baru datang bisa ke sini, depan Pak. Sini, ya. Saya katakan, di kampung itu tidak ada orang, sini Pak, yang beternak sapi. Berarti sapi ini pernah ketemu sapi yang lain tidak? Ayo jawab dong. Sapi ini pernah ketemu sapi yang lain tidak? Yang belakang jawab. Ayo, ibu bapak, kita kerjasama. Pernah ketemu sapi lain? Tidak. Nah, di kampung itu orang beternak babi. Maaf, ngomong aja. Di kampung itu ternyata ada 4.000 ekor babi. Banyak atau sedikit? Banyak. Wih, banyak sekali. Nah, sejak sapi ini lahir, dia tidak pernah ketemu sapi yang lain. Sejak dia lahir, sapi ini kumpul dengan berapa ribu ekor babi tadi? 4.000. Pertanyaan saya, sapi ini tetap sapi atau jadi babi? Mosok 1 lawan 4.000 tidak terpengaruh? Benar? Yakin? Wih, pintar semua. Sekolah di mana ini Papa Mama ini? Kok bisa pintar-pintar begini?
Betul toh? Seekor sapi kumpul 4.000 ekor babi, dan sapi ini nggak pernah ketemu sapi yang lain selama dia hidup. Dia tidak akan berkelakuan seperti babi. Betul atau salah? Tapi ini saya punya pengalaman. Tahun 90 bulan April, pertama kali kami ke Wamena. Nah, salah satu pimpinan kami, pesatnya namanya Pak Bambang Budianto. Ketika kami di Wamena, ternyata ada satu keluarga yang membawa satu anak laki, umurnya belum 1 tahun. Nah, dikatakan anak ini yatim piatu. Tidak diceritakan orang tuanya meninggal karena apa. Belum diberi nama. Loh, sudah hampir setahun kok. Akhirnya, tidak tahu bagaimana Pak Bambang mengambil anak ini. Anak Dani. Ya, saya lupa famnya siapa. Dibawa ke Jawa. Diadopsi oleh Pak Bambang. Diberi nama Elia. Nah, setelah sekian tahun saya nggak ketemu, tiba-tiba saya ketemu anak ini sudah kelas TK. Saya tanya, anak Dani asli, keriting hitam. Saya kaget. Dia bicara bahasa Jawa dengan logat Jawa Tengah. Lucu nggak? Loh, saya tanya, lucu tidak? Lucu sekali. Nah, apakah Elia kecil ini otomatis bisa bahasa Dani? Ayo, otomatis bisa bahasa Dani? Karena orang tua angkatnya orang Jawa. Nah, saya percaya berapa banyak, ya, apalagi zaman Trikora dulu, berapa banyak tentara-tentara dari Jawa yang bertugas ke Papua, lalu mengambil anak-anak kita dan disekolahkan di Jawa. Mereka tetap Papua atau jadi orang Jawa? Ayo, secara bahasa, logat semuanya, mereka tetap Papua atau jadi orang Jawa? Nah, itu anak-anak. Beda dengan binatang. Jadi kalau kita papa mama ingin punya anak-anak yang baik, maka siapa yang harus memberi contoh untuk jadi baik atau tidak? Orang tua. Puji Tuhan, kita bersyukur TK Kristen Agape terpadu untuk Kabupaten Nabire dan sekitarnya, puji Tuhan, tetap diakui sebagai TK yang cukup baik. Karena ada guru-guru yang punya penyerahan diri, dedikasi yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kita. Bersyukur juga kita diberi fasilitas yang cukup bagus. Walaupun kolam renangnya sudah dipakai belum? Belum. Oh, dipakai ya, agak rusak. Ini satu-satunya TK mungkin di Papua, baik Papua maupun Papua Barat, yang TK-nya ada kolam renangnya, betul tidak? Ini luar biasa. Sekarang anak-anak kita lagi diajak guru-guru di kolam renang sana. Nah, walaupun guru-guru anak-anak ini baik, pendidikannya baik, saya tanya, kalau di rumah papa mama suka bertengkar, papa mama mulutnya kotor, kalau marah kebun binatang keluar semua. Ayo, siapa pernah berkata, kamu anak babi? Nah, kalau anak kita babi, berarti kita siapa? Saya bilang kucing. Loh, betul tidak? Kalau kita suka berkata, babi kamu, nah, berarti yang ngomong induknya babi, betul. Maaf ya saudara, kita bisa tertawa, tapi ini fakta. Jadi di TK ini anak-anak dididik yang baik, karakter yang baik, diajar takut Tuhan, berkelakuan yang baik.
Tapi kalau di rumah tidak ada kerjasama antara orang tua dengan guru-guru, anak-anak kita bisa baik enggak? Nah, maka itu hari ini semua guru mengumpulkan kita, papa mama, untuk kita bisa kerjasama. Setuju? Ikuti peraturan yang ada. Karena anak-anak itu peniru. Catat, bukan penipu. Bersyukur dari banyak kesaksian dari orang-orang tua. Setelah anak-anak masuk ke TK ini, kesopanannya mulai, kerjasama dengan kakak adik luar biasa. Memang kami ajar untuk itu. Tapi di rumah tolong. Saya berikan satu penyebab saja yang sering kali orang tua gagal. Jengkel. Jujur, ada orang tua nggak pernah jengkel pada anaknya? Ayo jawab, ada orang tua nggak pernah jengkel pada anaknya? Tidak ada. Nah, ibu bapak, mama papa, rasa jengkel kepada anak-anak itu menyebabkan anak itu rusak masa depannya. Rasa jengkel itu sebetulnya hal besar atau hal kecil? Ayo, rasa jengkel itu sebetulnya hal besar atau hal kecil? Kecil. Cuma jengkel saja. Tapi mulai hari ini, mumpung kita ada di tanggal 14 Februari, dunia merayakan Hari Cinta Kasih. Cinta kasih sebesar apa yang kita berikan sebagai papa mama? Kenapa ada gangguan? Cinta kasih sebesar apa yang kita berikan kepada anak-anak, langsung rusak ketika papa mama jengkel pada anak. Betul atau salah? Jawab, betul atau salah? Jengkel. Nah, mulai hari ini sungguh Tuhan juga minta papa mama buang rasa jengkel. Sebutkan 3 penyebab kenapa mama papa bisa jengkel pada anak. Ayo, awas yang gak bisa jawab. Jangan pura-pura yang seorang jengkel aja kok gak bisa jawab. Ayo sebutkan 3 hal saja penyebab kita ini jengkel pada anak-anak. 1, cepat. Enggak dengar-dengaran. 2, melawan. 3, apa? Ayo. Betul, melawan, enggak dengar-dengaran. Sudah 2. Yang ketiga apa? Orang tua mungkin capek. Wah, Bapak, terima kasih Bapak jujur. Saudara, perhatikan ini. 3 penyebab ini. Ayo, hari ini kita harus mengaku yang salah tetap mama papa. Betul? Nah, kenapa yang salah mama papa? Saya balik. Waktu dulu kita masih kecil, semua pernah jadi anak toh kan ya, langsung tua begini, menakutkan nanti. Betul? Semua pernah jadi anak? Nah, saya tanya, waktu kita masih jadi anak dulu, pernah nggak kita buat jengkel mama papa kita? Salah, sering, betul. Oh, masih bilang pernah. Masalahnya kita lupa. Betul? Ya, ngaku betul nggak? Kita ingat nggak waktu masih kecil kita pernah buat jengkel mama papa kita? Tapi lupa. Nah, seharusnya ketika anak-anak ini menjengkelkan sekarang, harusnya kita senyum. Kalau perlu, peluk anak itu. Sama kok papa juga dulu kayak kamu begitu. Setuju? Ya sudah. Terus anak itu pasti gitu. Nanti lihat mama papanya. Maka kalau kita punya sikap seperti ini, waktu anak kita menjengkelkan, pukul tidak? Kalau kita sama-sama sadar, papa juga gitu, mama juga begitu dulu kok. Ayo kita pukul anak itu tidak? Pukul, nggak bisa. Ayo pukul.
Ayo kembali ke masa kecil dulu. Waktu kita menjengkelkan papa mama, dipukul, terima atau tidak? Ini rahasianya. Kenapa kita nggak terima? Tolong ya mama papa hari ini, aduh Tuhan tolong supaya kami sadar. Anak-anak itu belum tahu salah itu apa, benar itu apa. Renungkan supaya kita tidak jengkel kepada anak-anak. Sadari ini. Yang namanya anak-anak itu nggak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Contoh, ini saya lihat sendiri berkali-kali. Nggak cuma sekali, 2 kali. Di bandara, di pelabuhan, di pasar, saya melihat ada anak kecil bongkar sampah, ketemu makanan, terus dimakan. Jujur jawab, buat mereka tahu nggak itu kotor, itu salah? Tidak tahu. Buat mereka pokoknya itu makanan. Maka sangat salah, karena saya pernah melihat itu di bandara, di pasar, di pelabuhan. Langsung mamanya tarik anak itu, dipukulin. Anak itu protes. Aku salah apa? Itu kan makanan. Betul atau tidak? Karena tidak tahu itu salah atau benar. Pak yang lagi ngerekam ini lampunya kok nyala, panti baterai cepat habis. Nggak apa-apa saya. Oke, saya lanjutkan. Ini penting. Suatu kali ada video ya yang disebar ke banyak negara, walaupun tidak ada kata-katanya. Ya, video begini. Seorang anak lagi kira-kira umur 6 tahun. Kalau lihat papanya kerja di meja pakai komputer, anak ini pasti bawa air minum. Aduh, papanya senang, ya diminum. Suatu saat, mama tahu ya film itu ya, ini ada yang tertawa. Suatu saat papanya kaget. Ternyata air minum yang diberikan papanya dari anak ini diambil dari WC. Kan anak ini kan tidak tahu. Pernah lihat ya film itu ya? Ayo, papanya marah atau tidak? Ya jangan dong, udah tahu kan maksudnya baik. Kasih minum papanya. Pak, rekam lagi nggak apa-apa. Jangan diputus Pak, ayo. Iya, sayang dong. Betul? Suatu kali lagi, ada kisah seorang pendeta. Ini kisah nyata. Ya, pendeta ini kumpulkan uang, ingin punya mobil. Setelah sekian tahun, lama loh, 10-11 tahun, baru bisa beli mobil. Wajar nggak kalau Pak Pendeta ini begitu sayang mobilnya? Lu wajar tidak? Wajar, karena kumpulkan uang susah sampai 11 tahun. Nah, setelah punya mobil, setiap pagi, tidak pernah lewat. Pak Pendeta bangun lebih pagi setelah berdoa, cuci mobilnya. Pakai sabun, wah pokoknya begitu. Nah, pendeta ini punya anak lagi, umur 7 tahun. Setelah sekian bulan, tiap pagi papanya ini cuci mobil, anak ini punya ide. Besok aku akan bantu papa untuk cuci mobil pagi-pagi. Aku sayang papaku kalau dia pagi bangunnya selalu pagi. Betul-betul bangun ini anak. Dia melakukan persis seperti yang papanya. Ambil ember, tuang sabun, ya ambil lap, semuanya. Tak masuk ide hebat. Dia sering lihat mamanya cuci pantat panci, pantat tempayan yang hitam, pakai yang besi itu, kawat. Nah, itu dia. Idenya betul anak ini. Jadi dia pikir kalau cuci pakai yang kawat ini pasti lebih bersih. Anak kecil. Wow, sudah siapkan ember, pakai sabun, isi air. Wah, sudah. Setelah mobil itu penuh dengan sabun, dia gosok pakai yang kawat tadi. Wah, dia harapannya, wah nanti aku dapat pujian dari papaku ini. Aduh, wah kamu anak pintar, kamu anak pintar.
Setelah penuh sabun dan digosok pakai kawat yang mamanya pakai untuk bersihkan pantat panci di tempat cucian piring, maka dia semprot air. Wah, dia kaget. Apa yang dia kaget? Nah, begitu selesai disemprot, anaknya ngelihat apa di mobil bapaknya? Ayo, lihat apa di mobil bapaknya? Lecet. Wah, waktu dia kaget, belum sempat mikir, bapaknya bangun. Ini kisah yang luar biasa. Wajar gak kalau bapaknya marah? Wajar tidak? Begitu dia mau pukul anak ini, Roh Kudus datang. Rusaknya mobil ini bisa dibeli lagi, dicat lagi. Tapi kalau kamu pukul anak ini, luka hatinya nggak bisa sembuh. Baru dia mikir begitu, Roh Kudus bicara lagi. Hargai motivasinya. Apa motivasi anak ini? Ayo, apa motivasi anak ini? Nggak cuma supaya bersih. Dia sayang papanya. Betul? Dia mau bantu papanya. Nah, tolong ya mama papa yang jengkel karena perbuatan anak, lihat motivasinya. Kenapa dia buat begini? Jadi mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, mama papa tidak boleh gampang jengkel melihat anak-anak yang melawan, yang memberontak, yang tidak turut. Kita capek, anak-anak teriak-teriak, semuanya itu. Lagi sekali ingat, anak-anak ngerti gak sih kalau mama papa itu capek? Jawab, ngerti tidak? Tidak. Maka itu jangan bentak mereka. Kenapa kamu gak mau ngerti papa mama? Ini capek cari duit gara-gara kamu. Nah, saya suka ngajar anak-anak. Kalau mama papamu bilang capek gara-gara kamu, ngomong, ya matiin aja saya. Bunuh aja saya, supaya gak capek. Boleh gak anak-anak berkata seperti itu dalam logikanya? Maka itu papa mama, kalau toh kita capek, jangan marah kepada anak. Anak ngerti gak sih urusan kita di kantor, urusan kita di kerjaan? Anak-anak ngerti tidak? Tidak. Maka itu kita gak bisa paksa mereka untuk ngerti kita. Maklumi. Ada satu teori yang dipakai. Anak-anak itu tidak perlu didengarkan. Anak-anak hanya cukup dilihat. Wah, itu teori bagus. Saya ulangi. Anak-anak itu tidak perlu didengarkan, tapi cukup apa? Dilihat. Beda tidak? Kalau kita mendengar yang dibuat anak-anak, lari sana, teriak, jatuhkan barang. Kalau kita dengar, stres nggak? Nah, stres. Kalau sudah stres, marah. Anak-anak itu bingung. Lagi sekali saya tanya, dulu waktu kita masih kecil, nakal juga tidak? Betul? Ada yang percaya dulu ada waktu kita masih kecil baik-baik. Anak yang baik-baik itu kalau sedang sakit. Jawab, ya atau tidak? Maka itu kalau mama papa ingin anaknya baik, dia kasih penyakit supaya dia diam. Betul atau tidak? Jadi namanya anak itu pasti nakal. Maka itu cukup diapakan? Dilihat saja. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita nakal, lihat, coba senyum-senyum sendiri dalam hati. Dulu mama juga begitu kok. Setuju? Nah, kalau kita mikir begitu, aman di rumah, anak-anak nggak cengkel. Saya mau berikan fakta ini. Ada nggak anak-anak sebelum kita lahirkan buat proposal dulu? Tolong dong ma, lahirkan saya. Jawab mama papa, saya tanya. Ada nggak anak-anak sebelum kita lahirkan buat proposal dulu? Tidak ada. Jadi kalau mereka ada dalam hidup kita, siapa yang beri, siapa yang buat? Ayo jawab, siapa yang buat, siapa yang beri? Tuhan.
Maka itu ya mama papa tolong catat. Dalam hidup ini kita sering dilukai, disakiti hati nggak oleh orang lain? Ayo jawab, dalam hidup ini sering nggak kita dilukai, disakiti hati oleh orang lain? Sering. Sakit ya? Tapi saya mau beritahu hari ini, tidak ada sakit hati yang lebih sakit daripada seorang anak yang tidak pernah ingin dan minta untuk dilahirkan, lalu yang melahirkan menyakiti dia. Ngerti perkataan saya? Tolong dicatat mulai hari ini. Senakal-nakalnya anak, tetap kita yang bertanggung jawab memberi contoh. Maka itu dalam hidup ini, jangan menyakiti anak, luka hatinya. Coba kita buka Kolose 3:21. Sakit yang paling menyakitkan bukan kena malaria tropika +3, bukan kena COVID, tidak. Bukan kena air panas, tidak. Sakit hati yang paling menyakitkan kalau yang melahirkan anak-anak itu yang melukai, menyakiti. Udah, Kolose 3:21 kita baca sama-sama. Tunggu, wah saya senang sekali lihat ibu bapak, mama papa buka Alkitab lewat HP saudara. Kolose 3:21. Mari kita semua baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Ulang, tidak serentak. Ayo. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ngeri sekali. Hai bapak-bapak, hai orang tua. Ingat tuh, hari ini seluruh dunia memperingati Hari Cinta Kasih. Siapa yang hari ini disadarkan pernah melukai anak, pulang dari sini peluk mereka, minta maaf. Kalau anak kita sudah merantau jauh, kuliah di Jawa atau Sulawesi atau di mana, SMS atau telepon, papa mama baru dengar firman hari ini, papa minta maaf, mama minta maaf, karena mama papa pernah marah kamu, benci kamu. Hai orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Terjemahan yang betul, supaya mereka tidak jadi pemberontak. Bukan cuma tawar hati, pemberontak, saudara. Aduh, kasihan mereka. Karena anak-anak tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Maka tiap kali mereka nakal, cek motivasinya. Tanya baik-baik, kamu kok bisa belajar gini tuh gara-gara siapa? Saya lupa tahun berapa, saya nggak tahu Ibu Lucy sudah tahu belum. Waktu itu pesat baru punya SD, belum punya SMP. Asrama masih ada di asrama Agape Kalibobo, ya. Waktu itu yang jadi mama asrama Ibu Eri. Nah, saudara kaget. Salah satu anak asrama ini unik sekali. Dulu kami bingung. Makan sudah cukup, dia selalu ke tetangga. Nah, di sekitar asrama itu dia pilih 3 rumah. Yang di belakang satu, terus sebelah belakang kiri satu di sebelah kanan. Maaf, apa yang dicari anak ini? Selalu cari makanan di tempat sampah. Waduh, kami sampai jengkel lihat anak ini. Sampai akhirnya Ibu Eri ini mengajak anak ini tidur satu kamar. Dan di kamar itu disediakan makanan-makanan, cookies, apa saja di tempat-tempat penyimpanan toples itu. Masih juga ambil makanan di sampah tetangga. Sampai tetangga itu juga heran. Ini bagaimana ini anak? Kalau dia mau minta makan kami kasih. Waduh, kami sampai panik. Anak ini rileks aja. Dan hebatnya juga loh, kok nggak pernah sakit perut, saya juga heran. Sampai suatu saat datang tantenya. Nah, ketika tantenya datang, mama adiknya,
Baru kami dengar cerita waktu anak ini masih kecil. Memang papa mamanya gak ngurus anak ini. Hampir gak diurus makanannya juga. Ternyata anak lapar ini cari makanan di tempat sampah tetangga-tetangga. Oh, jadi ini kebiasaan yang salah. Jadi anak ini bisa dimarahi, bisa dipukul tidak? Tidak bisa. Karena itu yang dilakukan dari kecil. Karena orang tuanya tidak ngurus. Ini tadi pagi saya dapat berita yang sedih sekali. Ada seorang balita umur 3 tahun meninggal di rumahnya sendiri. Kenapa? Nggak tahu siapa bapaknya. Mamanya punya cowok lain. 3 hari ditinggal pergi sama cowok itu. Anak ini cuma ditinggalin air umur 3 tahun loh. Air, biskuit dengan permen gula-gula itu. Tetangga melihat, kok ini nggak ada suara, anak ini kemana? Begitu panggil Pak RT didobrak, sudah meninggal anak ini kelaparan. Aduh, waktu saya baca itu jahat sekali nih orang tua. Saudara, biarlah kisah-kisah ini menyadarkan kita. Sekali lagi saya berkata, nakalnya anak karena, ayo jawab, nakalnya anak karena nakalnya orang tua. Karena anak-anak itu meniru. Jangan mengajar anak-anak sampai mukul marah. Papa mama gak suka, mulutmu kotor. Sebelum mulut kita bersih dulu. Kalau anak-anak sering dengar kita di rumah mama papa, kalau berkelahi, kalau bentak, mama bentak papanya, papa bentak mamanya dengan kata-kata kasar, pasti anak-anak kita di luar rumah akan ikuti cara kita, betul atau salah? Itu pasti. Nah, untuk menyelesaikan semuanya ini, ya, pulang dari pertemuan kita hari ini, ingat doa Bapa kami. Dan ampunilah, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mama papa janji pulang dari pertemuan kita hari ini saling mengampuni. Saling mengampuni. Mama salah, papa mengampuni. Papa kebalik. Papa salah, kebalik. Mama salah, papa mengampuni. Papa salah, mama mengampuni. Kalau anak-anak melihat papa mama di rumah suka mengampuni, percayalah anak-anak kita pun di luar rumah akan suka mengampuni. Karena semua yang kita buat di rumah itu dilakukan oleh anak-anak. Papa mama di rumah nggak suka dorong-dorongan iri hati. Tapi anak-anak melihat papa mama ngerjakan apa-apa selalu bersama-sama. Pasti anak-anak akan nyontoh. Oh, begitu ya caranya dengan teman apa-apa kerjasama. Anak-anak itu akan bahagia kalau kita saling mengampuni. Katakan amin. Saya tanya balik lagi. Maaf, bukan untuk ngungkit masa lalu, tapi saya ingat. Waktu kita masih kecil, capek, sedih, kecewa atau tidak, kalau kita ingat mama papa kita hampir tiap kali bertengkar berantem, jawab jujur, capek nggak hidup? Capek sekali. Jangan kita lakukan sekarang ini untuk anak-anak kita. Saya percaya semua orang tua pasti punya keinginan anak-anaknya jadi orang-orang hebat. Betul atau tidak? Maaf, ada yang punya harapan, nak besok kamu jadi pencuri yang pintar ya. Ada nggak orang tua seperti itu? Nggak ada. Semiskin-miskinnya kita, tidak mungkin kita harapkan anak kita jadi pencuri. Apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita besok jadi apa? Ingat, dimulai dari sekarang waktu anak kita masih kecil. Papa mama jadi contoh yang benar.
Kalau anak-anak melihat keharmonisan papa mama, kalau anak-anak melihat kebahagiaan papa mama, kalau anak-anak melihat kerjasama mama papa di rumah, aduh, senang sekali. Beri contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka bahagia. Satu kali saya pernah nangani satu keluarga, sudah menikah 21 tahun, pengen cerai. Saya kaget. Saya kenal betul keluarga ini, anak sudah 4, sudah besar-besar. Saya datang ke rumahnya, masalahnya apa? Ternyata masalahnya sederhana, hanya karena pembagian tugas. Nah ini bagus seharusnya. Jadi sejak awal mereka menikah, mereka sudah bagi tugas. Kalau istri nyuci pakaian, suami yang jemur. Kalau suami membersihkan dalam rumah, maka istri membersihkan luar rumah. Karena mereka nggak pakai pembantu. Selalu begitu. Wah, anak-anak melihat keluarga ini bahagia. Kalau cucian piring banyak, mereka sama-sama cuci. Jadi anak-anak mendapat contoh. Tapi satu, sinyal hilang. Ya enggak apa-apa. Aduh, maaf ini ya. Semuanya hilang ya. Yang Facebook ya udah. Tunggu sebentar, enggak apa-apa ya, maaf. Nah, satu yang suami ini enggak pernah bisa lakukan dengan baik. Suami ini suka pakai celana jeans, tahu ya, yang kaku itu. Nah, istri itu minta, tolong kalau aku nyuci kamu jemur. Nah, kakinya celana ini kamu tarik sampai bawah. Nah, tapi suami ini malas. Begitu keluar dari cucian langsung dijemur gitu saja. Jadi kaki celana melipat-melipat. Nah, waktu saya tanya, betul nggak kamu begitu? Iya. Lalu kenapa kamu nggak bisa nuruti istrimu? Hanya tinggal narik kakinya celana. Ini jawabannya. Yang pakai kan saya. Terus saya mau jawab apa? Ya betul juga yang pakai dia. Terus saya kembalikan ke istrinya. Loh, betul toh. Suamimu ngomong betul nggak? Iya, yang pakai kan dia. Ya memang dia yang pakai. Masih marah lagi istrinya. Terus kenapa? Tahu nggak? Kalau melipat-lipat itu dijemur, setrikanya itu susah ngelicinkan itu. Betul ya? Saya tanya balik ke suaminya. Ngerti nggak maksud istrimu? Iya. Memang celana jeans ini kalau disetrika lipat-lipat susah. Dan terus jawabannya lagi sih. Yang pakai saya. Nggak usah disetrika. Aduh, ini betul. Lagi sekali, betul tidak pendapat si suami ini? Saya tanya lagi istrinya, loh kenapa kamu yang pusing? Dia kok mau setrika juga nggak apa-apa kok. So istrinya bisa jawab, iya tapi kalau ada pertemuan itu ada yang komen, celanamu kok nggak disetrika? Istrimu ngapain nggak setrika celanamu? Malu nggak istrinya? Nah lagi sekali saya tanya, kenapa sih kamu kok nggak bisa ngerti perasaan istrimu? Loh yang pakai saya. Ya biar orang itu ngomong ke saya, jangan ngomong ke dia. Aduh ini saya bagaimana ini? Ini kisah nyata, saudara. Udah Facebooknya belum, Maria? Masih? Oh ya udahlah, nggak apa-apa, biarin, jangan diganggu. Sudah nggak ada jalan keluar. Akhirnya saya bilang begini, pinjam gunting. Saya bilang gitu sudah. Ayo, saya buat apa itu pinjam gunting? Iya, pakai cara pendek saja. Daripada buat ribut. Sekarang perhatikan. Jangan biarkan rumah tangga kita jadi neraka, setuju? Karena tidak saling mengampuni. Oh, kalau hari ini di rumah kita penuh pengampunan, hidup ini luar biasa, surga di bumi. Anak-anak kita pasti sehat-sehat, pintar-pintar. Karena papa mama harmonis bahagia di rumah. Kerjakan itu. Nah yang terakhir, kalau ada papa mama tetap suka berantem, anak-anak saya pesan, buatkan ring tinju di rumahmu. Siapa jadi petinjunya? Ayo jawab, siapa jadi petinjunya? Papa dan mama. Anak-anak jadi wasitnya. Ronde ke-6. Wih, biarin sudah. Daripada nggak mau saling mengampuni, berantem terus, sekalian aja sudah jadi petinju. Kalau sakit gimana? Ya bawa rumah sakit. Kalau nggak sembuh, kubur, kok repot. Maaf ya saya ngomongnya.
demi kebahagiaan anak-anak. Setuju hidup seperti ini? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau papa mama, penuh pengampunan, hidup itu luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Memang dalam hidup ini enggak mudah mendidik anak-anak. Tapi hari ini kami berjanji tidak ingin melukai anak-anak kami. Kami ingin anak-anak kami jadi orang-orang hebat. Kami ingin anak-anak kami jadi orang pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Papa, berikan kami pertolongan untuk kami menyembuhkan luka hati anak-anak kami sendiri. Beri kami pertolongan Tuhan, supaya anak-anak kami pulih. Papa mama janji ya, minta maaf ke anak-anak, peluk mereka. Kalau kita pulang nanti, yang sudah besar, yang sudah menikah, kita minta maaf, minta ampun kepada mereka. Berkati guru-guru TK kami, anak-anak kami ini, dari kepala sekolah sampai semua guru, sampai semua staf, bagian kebersihan, bagian perlengkapan. Tuhan memberkati supaya dari TK Kristen AKP Terpadu ini lahir pemimpin-pemimpin Papua. Dia akan datang. Lahir orang-orang hebat di Papua. Lahir polisi-polisi, dokter-dokter, tentara-tentara, pengusaha-pengusaha, pilot-pilot, ilmuwan-ilmuwan. Lahir orang-orang hebat dari sini. Apa kami bertobat hari ini sebagai papa mama, kami mau melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Biarin Bapak. Ya.